Marketing dengan NIM 72233410112. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Kemiskinan yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Muammar. Baik, di sini kita akan menganalisis hubungan antara rata-rata pendapatan per kapita dengan IPM dan IPG dengan data ringkasan yang disajikan. DKI Jakarta dengan pendapatan 6.500.000, IPM tahun 2023 82,5, IPG 2023 91,5. Provinsi Papua dengan pendapatan 2 juta, IPM tahun 2023 62,4 dan IPG tahun 2023 84,2. Provinsi Jawa Barat dengan pendapatan 3.400.000, IPM tahun 2023 73,9, IPG tahun 2023 89,0 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT pendapatan 2.300.000, IPM tahun 2023 70,2, IPG tahun 2023 86,5. Jadi kita pertama menganalisis bagaimana hubungan pendapatan dengan IPM. Jadi semakin tinggi rata-rata pendapatan per kapita, cenderung semakin tinggi pula IPM suatu daerah. Misalnya DKI Jakarta dengan pendapatan tertinggi 6.500.000 memiliki IPM tertinggi 82,5, sedangkan Papua dengan pendapatan terendah 2 juta memiliki IPM terendah 62,4. Hubungan pendapatan dan IPG. Hubungan antara pendapatan dan IPG tidak selalu linear. Misalnya, DKI Jakarta memiliki IPG tertinggi 91,3 dan juga pendapatan tertinggi. Namun, Papua memiliki pendapatan rendah, tetapi IPG 84,2 lebih rendah dengan daerah lain, tapi tidak paling rendah dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur yang pendapatannya lebih tinggi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis ini, pendapatan per kapita memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan IPM, namun tidak selalu secara langsung berbanding lurus dengan IPG, karena IPG juga dipengaruhi oleh norma budaya, akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan, partisipasi dalam ekonomi dan dunia politik. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu pengaruh kesenjangan pendapatan antar wilayah terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Kesenjangan pendapatan antar wilayah memiliki dampak besar terhadap kualitas masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Wilayah dengan pendapatan tinggi seperti DKI Jakarta dapat menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari fasilitas sekolah yang lengkap, guru yang profesional, hingga akses terhadap teknologi dan informasi. Sebaliknya, wilayah dengan pendapatan rendah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai keterbatasan. Akses ke sekolah masih sangat sulit dijangkau, kualitas pengajar yang rendah, sarana belajar yang minim, dan akibat dari itu, angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama bersekolah di daerah tersebut sangat tertinggal. Dalam aspek kesehatan, pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit yang menyediakan fasilitas yang sangat lengkap. Di daerah berpendapatan rendah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur tadi, akses terhadap layanan kesehatan masih sangat terbatas, baik dari segi fasilitas, jumlah tenaga medis, maupun infrastruktur penunjang seperti jalan dan transportasi. Hal ini sangat berdampak pada rendahnya angka hidup masyarakat, tingginya angka kematian bagi ibu dan bayi, serta tingginya prevalensi penyakit menular. Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan secara langsung memengaruhi ketimpangan dalam kualitas hidup antar wilayah di Indonesia. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa fasilitas yang lengkap seperti DKI Jakarta itu menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang lengkap. Sedangkan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua itu prasarana yang kurang terhadap layanan kesehatan dan pendidikan mengakibatkan itu menjadi terbatas dan penunjangnya itu transportasi yang
menjadi tidak dapat membantu masyarakat. Oke, yang ketiga itu implikasi dari rendahnya IPG terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Indeks pembangunan gender atau sering kita sebut dengan IPG mencerminkan tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi maupun politik. Rendahnya IPG di daerah tertinggal seperti Papua 84,2 dan Nusa Tenggara Timur 86,5. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses hak-haknya secara setara. Ketimpangan ini menjadi hambatan besar bagi pembangunan berkelanjutan karena setengah dari populasi, yaitu perempuan, tidak diberdayakan secara optimal dalam proses pembangunan. Implikasi dari rendahnya IPG sangat luas, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan perempuan, rendahnya partisipasi perempuan di dalam dunia kerja, hingga minimnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini akan memperburuk siklus kemiskinan, karena perempuan yang tidak terdidik dan atau tidak diberdayakan akan cenderung melahirkan generasi yang juga terbatas dalam akses kesejahteraan. Dalam jangka panjang, pembangunan akan berkelanjutan secara sulit tercapai jika perempuan tidak dilibatkan secara aktif dan setara. Oleh karena itu, peningkatan IPG harus menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itu boleh kita perhatikan, lebih optimalkan hak-hak perempuan di daerah ini agar hak dan kewajiban perempuan bisa menjadi lebih optimal untuk melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang keempat, usulan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan kesenjangan gender secara bersamaan. Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, kesenjangan gender diperlukan kebijakan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, termasuk pembangunan sekolah, rumah sakit, akses internet, dan pembangunan jalan. Infrastruktur ini sangat penting untuk membuka akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat di kedua provinsi ini. Kedua, kebijakan fiskal seperti dana alokasi khusus atau DAK dan dana otonomi khusus atau OTSUS harus difokuskan pada program-program yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, pemerintah harus membuat program afirmatif yang secara khusus untuk memberdayakan perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan untuk ibu rumah tangga, beasiswa pendidikan bagi anak perempuan, serta kebijakan kuota untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pemerintah setempat. Keempat, pendekatan pembangunan berbasis politik atau potensial lokal yang harus dikembangkan. Misalnya, pengembangan sektor pariwisata lokal atau pertanian berbasis komunitas dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang inklusif bagi laki-laki dan perempuan. Terakhir, perlu adanya kampanye edukatif yang membongkar norma-norma sosial yang membatasi peran perempuan, sehingga masyarakat memiliki perspektif baru tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat lebih merata dan inklusif bagi masyarakat yang tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Baik, sekian informasi dan penjelasan yang dapat saya berikan dari ujian akhir semester saya dari mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Saya mohon maaf atas tutur kata saya yang salah. Sekian dan terima kasih.